terpercaya. Sopir pick-up aksi demo depan kantor Gubernur NTT. BPOM menemukan bakteri pada menu makanan bergizi. Dampak erupsi Leleotobi laki-laki, pengungsi masih bertahan di posko. Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Kompas Plopomora kembali hadir di hadapan Anda. Selain 3 informasi utama tadi, tim redaksi kami telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan inspiratif lainnya untuk Anda. Bersama saya, Caroline Wulandari, kita jelang Kompas Plopomora di Kompas TV, independen dan terpercaya. Kita ke berita pertama, saudara. Ratusan massa aksi dari Aliansi Cipayung dan komunitas pick-up Kupang menggelar demo di depan kantor Gubernur NTT. Mereka menuntut kebijakan pembatasan muatan kendaraan pick-up. Ratusan massa aksi berkumpul di depan kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur, juga membawa spanduk menuntut pemerintah mengeluarkan kebijakan baru terkait pembatasan muatan kendaraan pick-up. Massa aksi menuntut sejumlah poin penting, diantaranya menolak kebijakan pembatasan muatan 5 orang penumpang yang diberikan pemerintah sebelumnya. Mereka juga menganggap pembatasan ini justru akan berdampak buruk pada perekonomian keluarga. Ada pick up yang bilang hanya yang 5 orang. Memang peruntukannya untuk angkutan barang, angkutan orang. Di kir itu sudah ditulis itu maksimal itu 2 orang, ya kan? Dengan barang. 5 orang nah, sudah sangat besar dampak. Pemerintah sudah mengambil satu kebijakan kelonggaran, bukan 2, kita kasih 5. Karena apa? Ini menyangkut juga dengan keselamatan penumpang. Jadi kalau orang terlalu banyak ditambah dengan barang, ini akan membahayakan keselamatan. Aksi pembatasan muatan kendaraan pick-up sudah berulang kali digelar. Para sopir juga menyebut bahwa kehadiran mereka turut berkontribusi bagi pendapatan daerah. Diharapkan ada solusi bersama. Tim Liputan, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sorotan kedua, saudara. Balai Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM menemukan bakteri pada menu makan bergizi gratis yang disantap siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang. BPOM meminta dapur MBG evaluasi cara pengolahan menu makanan. Usai memeriksa sampel menu makanan bergizi gratis yang dimakan ribuan siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Balai Pengawasan Obat dan Makanan menemukan bakteri membahayakan. Bakteri inilah yang memicu ratusan siswa mengalami keracunan hingga harus dilarikan ke rumah sakit. BPOM menyebut sampel yang digunakan adalah cadangan sampel makanan yang disimpan khusus setiap hari di dapur MBG. Sementara sampel muntahan dan feses korban keracunan kini tengah diperiksa Dinas Kesehatan Kota Kupang. Dengan adanya insiden keracunan siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang, BPOM merekomendasikan agar pengelola dapur MBG di wilayah Kelapa Lima Kota Kupang memperbaiki cara pengolahan dan kebersihan menu MBG. Yang paling ideal sampel itu adalah sisa makanan yang dimakan oleh korban. Nah, sementara karena kejadiannya adalah sakitnya terlaporkan besoknya, maka sisa makanan yang langsung berhubungan dengan korban itu kan sudah tidak ada. Jadi makanya kita mengambil sampel istilahnya retain sampel pertinggal yang dimasak, ya, sampel pertinggal istilah bahasa Indonesia. Nah, kemudian oleh karena itu, karena banyak faktor di luar itu, di luar makanan yang karena terjadinya besoknya, pelaporannya besoknya, maka kita tetap melakukan pengujian, kemudian kita identifikasi. Nah, dari tadi jenis bakteri yang ditemukan, memang seperti tadi saya sampaikan, mengarahnya kepada penerapan higiene sanitasi.
di proses pengolahan. Oleh karena itu kami keluarannya rekomendasinya adalah perbaikan dari cara pengolahan di SPPK. Sementara itu, pihak sekolah mengaku pernah dihidangkan menu dengan sayur yang telah basi, sehingga langsung dilaporkan ke pengelola dapur. Puncaknya ketika para siswa terpaksa mengkonsumsi daging dan sayur berasa asam, yang mengakibatkan lebih dari 200 siswa keracunan. Pihak sekolah juga belum mendapat hasil laboratorium dari sampel yang sudah dikumpulkan. Karena itu program MBG masih ditunda di SMP Negeri 8 Kota Kupang sembari memberi sosialisasi bagi orang tua agar mengizinkan kembali anaknya menyantap hidangan MBG. Beberapa kali itu kami temui makanan basi, terutama pada tanggal 17 Juli itu seluruh sayur basi dan anak-anak tidak mengkonsumsi. Ketika dilaporkan bahwa sayur basi, saya minta lapor ke dapur bahwa basi di dapur minta untuk digantikan. Saya tidak mau karena anak-anak sudah belajar. Jadi anak-anak tidak makan sayur yang basi. Berarti pernah ada kejadian basi? Ya, ada kejadian. Diduga ini juga basi? Sayur, terutama pada sayur. Belum bahwa penyebab ini dan mereka akan buat apa-apa? Oh tidak, tidak disampaikan secara jelas bahwa penyebabnya karena A, B, C. Nah, tapi bahwa ada upaya perbaikan setelah mereka meninjau. Hingga saat ini terdapat puluhan siswa yang masih menjalani pemulihan pasca keracunan. Pihak sekolah juga meminta agar setiap siswa membawa bekal sendiri dari rumah. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kita ke sorotan ketiga, saudara. Ribuan warga sekitar lereng Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur masih bertahan di posko pengungsian. Mereka berharap pemerintah segera membangun hunian tetap. Sebanyak 1.589 kepala keluarga masih bertahan di posko pengungsian imbas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Para pengungsi ini merupakan warga dari 8 desa di sekitar lereng Gunung Lewotobi laki-laki. Sejak erupsi pertama pada awal tahun 2024 lalu, para pengungsi telah mendiami 6 posko yang disiapkan pemerintah. Kini tersisa 3 posko pengungsian, yakni di Desa Bokang Wolomatang, Desa Kobasoma, dan hunian sementara di Desa Konga. Warga berharap pemerintah mempercepat pembangunan hunian tetap agar mereka secepatnya dapat memulihkan perekonomian juga pendidikan anak-anak di pengungsian. Bagaimana dengan pendidikan anak-anak? Jadi mohon supaya pemerintah bisa perhatikan, bukan seluruhnya tapi mohon perhatian pemerintah untuk soal menyangkut pendidikan baik di mahasiswa, SMA, SMP, SD dan TKK. Itu satu harapan kami ke depan. Dan sampai dengan hari ini kami juga belum masuk di Huntara. Jadi ini juga kami harap supaya secepatnya kami ke Huntara. Hingga saat ini terdapat 5.824 warga masih mengungsi. Sementara status Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada level tertinggi yakni level awas. Citos Natun, Kompas TV, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya dalam Kompas Plopomora. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Plopomora. Saudara, Badan Gizi Nasional atau BGN meminta maaf atas insiden keracunan yang dialami ratusan siswa SMP Negeri 8 Kota Kupang usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional atau BGN, Tigor Pangaribuan, bersama pejabat Balai Pengawasan Obat dan Makanan, serta rombongan mendatangi SMP Negeri 8 Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Senin 4 Agustus 2025 siang. Kehadiran mereka guna berdialog bersama pihak sekolah terkait keracunan massal yang terjadi pada ratusan siswa usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Badan Gizi Nasional meminta maaf atas insiden keracunan tersebut dan berjanji akan melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja Satuan Pelayanan Penyediaan Gizi
atau Dapur MBG yang menyediakan hidangan MBG bagi para siswa SMP Negeri 8 Kupang. Pertama-tama dari Badan Gizi Nasional, saya mewakili Kepala Badan Gizi Nasional bersama pimpinan di Badan Gizi Nasional mengucapkan permintaan maaf dan sebesar-besarnya kepada seluruh orang tua dari murid yang terdampak dari insiden keamanan pangan dari proses makan bergizi gratis ini yang ada di SMP Negeri 8 di Kota Kupang. Kemudian yang kedua, kami juga prihatin atas apa yang terjadi. Tentu keprihatinan ini saya sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola ditugaskan Kepala Badan untuk melihat apa sebenarnya dari sistem dan pengelolaan yang harus kita perbaiki. Jadi kita lakukan introspeksi internal dulu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dapur ataupun SPPG yang melakukan pelayanan itu sudah berjalan dari 17 Februari 2025. Jadi ada memang beberapa hal, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Tetapi dari Badan Gizi Nasional kami sudah membuat aturan SOP ataupun petunjuk teknis dalam pelaksanaan makan bergizi gratis. Salah satu petunjuk teknis itu adalah memastikan bahwa bahan pangannya itu harus benar, harus baik, harus segar. Ya, itu yang pertama. Jadi tadi kami lihat dan nanti juga kami akan berdiskusi lebih detail lagi soal itu dengan SPPG yang bersangkutan dan seluruh yang bekerja di sana. Meski demikian, Tigor tidak merinci penyebab keracunan para siswa usai menyantap MBG pada beberapa waktu lalu. Jika dalam evaluasi ditemukan kelalaian, maka BGN akan memberi sanksi bagi dapur penyedia MBG tersebut. Citos Natun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, Saudara. Komandan Korem 161 Wirasakti Kolonel Infanteri Hendro Cahyono diangkat sebagai Putra Timor dengan julukan nama Nejuf Kenneno yang artinya langit memerah di sini oleh keluarga besar Sonbai. Tiba di Kupang, Komandan Korem 161 Wirasakti Kolonel Infanteri Hendro Cahyono disambut dengan sapaan Natoni dan tarian oleh pelajar di Kota Kupang. Selain itu, Kolonel Infanteri Hendro Cahyono bersama ibu dikenakan busana daerah oleh keluarga besar Raja Sonbai yang berlangsung di Makorem 161 Kupang. Ia juga diangkat sebagai Putra Timor dengan julukan nama dalam bahasa daerah Naijuf Kenneno yang artinya langit memerah di sini oleh keluarga besar Sonbai. Filosofi yang terkandung dari nama tersebut yakni semua pendatang baru yang datang di Tanah Timor tidak dianggap sebagai orang lain, tetapi anak kandung sendiri, teristimewa pemimpin di lingkup TNI Angkatan Darat, sehingga kiprahnya dalam melayani masyarakat tidak mendapat halangan. Dalam keluarga Sonbai mengadakan sebuah ritual sehingga memberikan julukan, semangat memberikan nama kepada Bapak Komandan Korem yang sekarang ini dengan julukan nama Naijuf Kenneno, langit memerah di sini. Artinya dia pantang lari, tetapi dia tetap menunggangi awan untuk memecahkan petir dan langit dalam rangka mengabdi dan melayani di bumi Flobamora di Papua Timur. Karena Sonbai ini terus terang dari kami bukan mengangkat diri, tapi Sonbai itu bukan hanya seorang raja, tapi dia seorang pejuang juga. Sehingga kami punya satu kesepakatan untuk bagaimana setiap kegiatan ini kalau memperhatikan keluarga Sonbai, maka keluarga Sonbai akan bersedia tampil. Apalagi seperti kegiatan hari untuk menerima kami. Sebelumnya, Kolonel Infanteri Hendro Cahyono menggantikan Brigjen TNI Joel Xavier Barreto Nunes yang purna tugas akhir bulan Juli 2025 sebagai Komandan Korem 161 Wirasakti yang baru. Tim Liputan Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya, Saudara. Menko Pangan mengunjungi salah satu contoh koperasi merah putih di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang. Menko menegaskan NTT akan jadi prioritas pembangunan dan pengembangan program yang digagasi Presiden Prabowo. Menko Pangan Zulkifli Hasan bersama rombongan Menteri dan Gubernur Nusa Tenggara Timur mengunjungi Koperasi Merah Putih di Desa Penfui Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menko juga membagi bantuan pangan bagi ratusan warga yang hadir. Selain itu, Menko juga meninjau kebun serta usaha perikanan yang menjadi salah satu unit usaha Koperasi Merah Putih Penfui Timur.
Koperasi ini dikunjungi karena menjadi salah satu koperasi merah putih di NTT yang telah siap menjalankan 6 unit usaha atau gerai utama sesuai konsep koperasi merah putih, yakni gerai sembako, gerai pupuk pertanian, gerai klinik, gerai pos dan giro, gerai keuangan, dan gerai Pertamina. Menko menegaskan NTT akan menjadi prioritas pembangunan dan pengembangan koperasi merah putih. Hal ini agar kehidupan ekonomi masyarakat NTT semakin baik. Memang NTT menjadi prioritas utama. Jadi kunjungan pertama setelah pengumuman seluruh koperasi terbentuk saya ke NTT. Bapak Presiden ingin rakyatnya tidak boleh ada yang susah. Bapak Presiden tidak boleh ada rakyat yang sakit, tidak ada obatnya atau tidak ada kliniknya. Bapak Presiden tidak ingin ada rakyatnya yang tidak sekolah. Oleh karena itu kekuatan ekonomi pemberdayaan harus dimulai dari desa. Koperasi Merah Putih kegiatan kunjungan Pak Menteri hari ini itu sebenarnya kelanjutan dari MOKAP tanggal 21 bersama Pak Presiden. Di seluruh Indonesia itu ada 108 koperasi yang MOKAP dari 88.000. Di Indonesia, di NTT sendiri saja ada 2, yaitu Penfuitium dan Fatuketi. Tetapi karena kami sudah di MOKAP, sudah menjadi model, sehingga hari ini Pak Menteri berkenan hadir untuk memantau koperasi yang sudah menjadi model itu, termasuk gerai-gerainya. Gerai-gerainya apa sih yang disiapkan? Gerai-gerai kalau yang standar secara koperasi itu ada sembako, ada cold store, ada logistik, ada klinik, ada apotik, dan ada simpan pinjam. Itu 6 gerai. Menko berharap warga sekitar Koperasi Merah Putih Penfui Timur mendukung kehadiran koperasi ini. Cito Slatun, Kompas TV, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik saudara, usai jeda masih ada informasi menarik lainnya dalam Kompas Flobomora. Tetaplah bersama Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Flobomora. Saudara, kelompok tani Sinar Noef Susu di Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, keluhkan menurunnya debit air, juga pupuk dari pemerintah, menjadi kendala utama akan hasil panen musim kedua tahun ini. Petani di Desa Oekopa, Kecamatan Biboki Tanpah, Kabupaten Timur Tengah Utara, keluhkan minimnya debit air yang mengairi ke lahan persawahan mereka. Tidak hanya itu, pupuk bantuan dari Dinas Pertanian setempat juga tidak kunjung datang, meskipun para petugas berulang kali datang dan mendokumentasikan kegiatan petani. Mereka berharap Dinas Pertanian Kabupaten Timur Tengah Utara berperan penting dalam mencari solusi kepada para petani. Artinya dari pembajakan pertama itu artinya dari pribadi kami, setelah pembajakan artinya pengolahan sudah selesai, kami melakukan penanaman, baru itu ada pendampingan dari dinas, tetapi itu bukan pendampingan, tetapi mereka hanya sebatas datang memantau, dan mereka setelah mendokumentasikan kegiatan kami MT2 ini, selanjutnya tidak ada respon untuk bisa mereka adakan pendampingan seterusnya sampai hari ini. Keluhan petani terhadap Dinas Pertanian setempat direspon Bupati TTU dengan berkomitmen akan menggenjot dinas teknis untuk lebih intens mendampingi petani. Ya, kita nanti Pak Kadis Pertanian, kebetulan beliau yang lebih fokus ke ekoenzim yang di Oekopa. Nanti kita perhatikan kalau misalnya kekeringan air, yang memang curah hujan kita ini kan lagi perubahan cuaca, jadi hari ini hujan, besok kering. Harusnya sudah musim kering, tapi dia masih hujan. Jadi memang sekarang kita malah mau buat edaran kepada seluruh petani melalui camat dan desa supaya mulai mempersiapkan lahan. Sehingga begitu hujan turun tidak terlambat kayak sekarang. Rata-rata kita terlambat mempersiapkan, akhirnya tanam kemudian akhirnya gagal panen.
Kedepan pemerintah akan mengeluarkan edaran baru kepada petani melalui camat dan desa untuk mempersiapkan lahan lebih awal. Liwis Sikone, Kompas TV, Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Informasi berikutnya saudara, berawal dari pinjam-meminjam, satu keluarga di Sumba kehilangan rumah peninggalan keluarga. Eksekusi rumah dan lahan ini diawali dengan ritual adat masyarakat setempat. Umbu Marisi, salah seorang tokoh Sumba dan juga putra dari Umbu Tipuk Marisi, yang merupakan mantan Bupati Sumba Timur, hanya bisa memandangi barang-barang di rumahnya diangkat menuju truk untuk dipindahkan ke tempat lain. Sebagai konsekuensi, pihaknya merupakan tergugat yang kalah, melawan penggugat yakni Umbu Kabunang Rudianto, salah seorang pengacara, juga anggota DPR RI aktif dan juga merupakan putra asal Sumba. Lahan seluas 2.275 meter persegi dan luas bangunan sekitar 400 meter persegi tersebut merupakan peninggalan dari orang tua Umbu Marisi yang sebelumnya digunakan sebagai jaminan saat meminjam uang kepada penggugat. Namun dalam perjalanannya, tanah tersebut tiba-tiba sudah menjadi hak milik Umbu Kabunang, ditandai dengan terbitnya sertifikat. Padahal proses pelunasan hutang piutang masih berjalan. Segala upaya hukum sudah dilakukan dirinya bersama keluarga besarnya, tetapi hingga tahap akhir, selama 6 tahun berjalan, semua upaya hukumnya pupus dan akhirnya dengan keputusan pengadilan pula, dirinya harus angkat kaki dari lahan dan rumah yang merupakan miliknya. Demikian diungkapkan Umbu Marisi yang didampingi kuasa hukumnya, yakni Umbu Budi Kalawai dan Yeremia Salo. Proses ini sebenarnya awalnya adalah pinjam-meminjam. Saya menggunakan sertifikat hak milik ini untuk mendapatkan pinjaman. Nah, dalam itu terjadi pada bulan 31 Mei tahun 2018. Ya. Ternyata akta hutang piutang itu yang saya tanda tangan di notaris tidak diserahkan kepada saya sampai saat ini. Sehingga terjadi perubahan di dalam arsip notaris, saya tidak bisa bantah. Karena saya tidak punya pegangan apa-apa. Di sebelah banding sampai kasasi NO terus. Setelah NO dari kasasi, di sebelah yang menggugat saya. Materi persidangan sama, saksi saya sama, bukti saya sama, dari sebelah juga saksinya juga sama, tetapi putusan pengadilan berbeda, mengesahkan bahwa saya menjual rumah. Saya rasa dari proses awalnya sehingga sampai terjadinya transaksi jual beli itu, saya rasa sudah memenuhi baik dari notaris dan pengadilan tidak bisa memutuskan dan menetapkan sebuah perkara apabila itu tidak sah. Eksekusi ini juga dijaga ketat oleh aparat Polres Sumba Timur dengan bersenjata lengkap. Andi M. Yusuf, Kompas TV, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Flobomora hari ini. Tetaplah bersama Kompas TV, independen, terpercaya. Kita akan segera bergabung dengan Kompas TV Jakarta untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Caroline Wandari bersama seluruh kru Kompas TV Kupang, pamit undur diri, sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.